Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita mulaikan ibadah minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 menjadi nats pembimbing bagi kita di ibadah minggu hari ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
disilakan duduk. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan yang diberkati oleh-Nya, setiap kita yang datang kepada Tuhan Yesus memohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita, maka dalam kuasa dan kasih-Nya kita akan diampuni. Untuk berita anugerah ini saudaraku, mari bersama kita mendengarkannya lewat kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudaraku kita yang menerima rahmat Tuhan yang sungguh mulia, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan duduk. Saudaraku, mari di suasana yang penuh syukur ini kita bawa kesediaan kita untuk menerima sabda Tuhan lewat pemberitaan firman Allah di dalam ibadah minggu saat ini. Kita awali dengan doa, saudaraku. Mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, kami datang dalam sembah dan sujud kami, menghaturkan syukur mendalam atas kebaikan-Mu yang tak terkirakan bagi kami. Di tengah situasi yang mengancam, kami senantiasa mengalami kemurahan sayang Tuhan. Kami diberikan ruang dan kesempatan oleh-Mu untuk menyatakan penyembahan ibadah kami. Sebagai bentuk syukur kami kepadamu ya Allah, di ibadah minggu saat ini, kami hendak menyempurnakannya dengan firman lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Dalam doa kami ya Allah, kami mohon Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan kami dilayakkan menerima firman-Mu secara utuh, dan kami pun dilayakkan menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Allah. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 hingga 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam persekutuan ibadah minggu pada hari ini. Walaupun hanya lewat tayangan video, tapi kita percaya ini sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita mensyukuri hari anugerah pemberiannya. Dalam keyakinan iman, ibadah kita pun diberkati olehnya, sehingga nama Tuhan tetap diagungkan dan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat tema sinodal renungan khotbah di minggu pagi ini, lewat SBU ditulis kasih sejati. Mari kita bertanya saudaraku, mengapa tema ini disampaikan kepada saya dan saudara tepat di situasi kita sedang menikmati wabah virus corona? Tentu dia punya alasan mengapa tema ini diangkat secara sinodal untuk dipahami secara iman oleh warga gereja, khususnya GPIB, gereja tempat di mana kita bersekutu menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tema ini tentu hendak mengarahkan kita untuk mengerti ketika saya dan Bapak Ibu memiliki kasih sejati, maka pastilah di dalam kehidupan kita tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada marah, tidak ada upaya untuk bersaing dalam tindakan-tindakan yang jahat. Kita tidak akan merampas hak orang. Kita tidak akan menfitnah. Karena kenapa saudaraku? Dengan kita memiliki kasih sejati yang sifatnya tulus, jujur, ikhlas tanpa pamrih, maka tentu kita akan mampu untuk selalu menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan sesama kita, tanpa harus kita sakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah ini baik saudaraku untuk kita renungkan? Karena kalau kita membuka lembaran kehidupan kita di masa-masa di mana manusia berhadapan dengan wabah virus corona, begitu banyak orang yang arogan, sinis, iri dan dengki, serakah, pemarah, suka menfitnah, menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain dalam rangka mengangkat dirinya untuk menjadi yang lebih baik, baik secara personal maupun komunitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat khotbah di pagi hari ini mau dikatakan, seperti apapun upaya kita untuk menyamankan diri di atas tindakan-tindakan yang salah, hasil dari fitnah, menjelekkan orang lain, sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa di situasi itu. Justru kita akan menjebak diri kita sendiri
untuk masuk dalam keadaan yang merana. Karena apa, saudaraku? Tuhan tidak pernah berpihak kepada orang-orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya. Inilah alasan mengapa renungan kita di hari ini mengangkat tema kasih sejati. Supaya saudaraku di dalam jiwa ini, di dalam perasaan ini, di dalam pikiran ini, di dalam tutur kata dan perbuatan kita, semua dilakukan berdasarkan kasih. Kasih yang tulus, yang jujur, yang ikhlas, yang tanpa pamrih. Dan teladan itu saudaraku kita bisa lihat di dalam diri Yesus Kristus. Ketika dia datang sebagai manusia untuk memanusiakan manusia. Baik dalam penebusan dosa maupun untuk keselamatan manusia. Kita lihat ada dua hal yang diberikan oleh Yesus untuk kita teladani. Di dalam kita menjawab keinginan untuk memiliki kasih sejati ini. Yang pertama saudaraku, Yesus memiliki kepekaan iman. Di mana kita bisa lihat kepekaan iman Yesus? Refleksi hidup Yesus bercerita tentang ketaatannya kepada Allah atau Bapanya yang mengutus dia ke dunia ini. Dalam kesadaran ini saudaraku, Yesus tidak melakukan sebuah pemberontakan atas kisah hidup yang dia alami, derita sekalipun. Dalam doanya dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Artinya Yesus menyadari betul bahwa apapun keputusan Bapanya, teraniaya sekalipun, bahkan mati sekalipun, itu adalah berkat. Sehingga tidak ada upaya dari Yesus untuk memberontak, lari dari jalan Tuhan, mencari apa yang diinginkan. Tidak. Dia tetap konsentrasikan hidupnya kepada Bapanya yang mengutusnya. Ini bentuk ketaatan Yesus kepada Bapanya sebagai bukti Yesus memiliki kepekaan iman. Yang kedua saudaraku, Yesus memiliki kepekaan nurani. Dalam setiap pemberontakan manusia yang hendak menghajarnya, menghakiminya, menganiayanya, bahkan dia diludahi, diseret, diinjak, ditendang, dicambuk, dicaci maki, bahkan sampai disalibkan, Yesus hanya berkata kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sadar itulah konsekuensi hidup di dunia yang penuh dengan persoalan, sehingga dia tidak harus mencari jalan keluar di atas keinginannya, tapi dia tetap meleburkan diri pada kehendak Bapanya karena dia tahu keputusan Bapanya tidak pernah salah. Ada firman yang berkata, saudaraku, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Inilah yang harus kita imani saudaraku dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus memiliki kasih sejati yang oleh iman Kristen dikenal dengan sebutan kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang tulus, yang jujur, ikhlas. Dan itu hanya bisa kita miliki sekali lagi kalau kita bisa menerima kedua hal yang diteladankan oleh Yesus, yaitu kepekaan iman dan kepekaan nurani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan Yesus ini menjawab apa yang dia ajarkan di dalam hukum kasih
yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Dengan tegas dikatakan di sana, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tentu ini baik saudaraku, supaya apa yang ditegaskan dalam bacaan kita pada pagi hari ini dalam ayatnya yang ke-37 dengan tegas Lukas berkata di sana, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudaraku, tidak ada alasan bagi kita hanya karena suka atau tidak suka lalu kita menghujat orang lain, kita menghukum orang lain berdasarkan keinginan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi Tuhan bagi orang lain. Soal penghakiman itu adalah hak Tuhan. Tapi mari kita lihat saudaraku di media sosial, baik FB, WA, begitu banyak orang menjadi Tuhan untuk sesamanya. Menyerang kelompok tertentu, mengangkat kelompok yang lain, seakan-akan semua kelompok yang diangkat sudah lebih baik daripada kelompok-kelompok yang dihujat. Dan gereja juga bersikap sama saudaraku. Dalam konteks denominasi, kita lihat gereja satu dengan gereja yang lain saling mengklaim, saling menghujat, saling menuduh. Sampai kapan situasi ini saudaraku kita pertahankan? Sampai kapan kita merasa paling benar daripada yang lain? Tuhan hadirkan wabah virus corona ini adalah untuk supaya saya dan saudara, gereja, bangsa dan manusia, introspeksi diri, koreksi diri, bahwa sesungguhnya kita sudah jauh daripada Tuhan. Maka mari di situasi yang sangat mengerikan ini, sangat menakutkan dan sangat mengancam jiwa manusia, kita kembali berkiblat kepada Allah, kita sembah Allah, kita bangun hubungan yang akrab dinamis dengan Allah. Supaya apa saudaraku? Kita bisa terlepas dari tekanan dan derita yang sedang mewabah saat ini. Bukan kita jadikan serangan ini mencari kesalahan kelompok lain atau orang lain lalu membenarkan diri kita. Tidak saudaraku. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau kemudian saya kena corona, bukan berarti saya yang dihukum untuk Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan mau pakai, memperlihatkan kepada dunia bahwa lewat seseorang Allah berkuasa untuk mengatasi apapun. Persoalannya sekarang, maukah kita menyembah Allah di situasi yang gawat sekarang ini? Jangan kita bertahan dalam pembenaran menurut ukuran kita yang dibangun oleh kekuatan intelektual kita, saudaraku. Jangan. Firman Tuhan sudah katakan dalam Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi jangan pakai kekuatan intelektual ini untuk menjudge orang lain, menghukum orang lain, menghujat orang lain. Tapi kita pakai kekuatan intelektual ini untuk menyembah Allah, takut kepada Tuhan, saudaraku. Dalam kitab 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana begini, saudaraku. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, ketika ada yang dihujat, ketika ada yang difitnah, ketika ada yang dituduh sebagai biang penyebab wabah virus corona, jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan yang sama. Berdiamlah di rumah dan berdoa. Doakan orang-orang jahat itu, semoga Tuhan mengampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada untungnya kita berdebat untuk sesuatu yang sebenarnya
Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita mengatasi persoalan ini dengan saling bersinergi dalam kekuatan doa bersama, dalam penyembahan kepada Allah secara bersama, supaya Allah melihat keteduhan hati kita. Benar-benar kita pun mengalami berkat daripada Tuhan. Di situasi sekarang ini, saudaraku, mari kita lihat bagaimana pemerintah, bagaimana tim medis berjuang dengan segala kekuatan yang ada untuk mengatasi wabah virus corona ini. Tapi kita lihat gereja-gereja justru saling melemparkan kesalahan satu dengan yang lain, merasa paling benar dan tidak layak untuk menerima wabah virus corona ini. Ketahuilah saudaraku, sepanjang kita ada di dunia yang konteksnya fana, tidak akan pernah terlepas dari tantangan dan pergumulan. Jadi jangan lebay, jangan berpikir hanya karena kita bergereja lalu kita akan aman. Tidak. Itulah konsekuensi sesuatu yang fana bagi manusia. Ketika Bapak Ibu ingin betul-betul mengalami sesuatu yang baka, bangun tema khotbah ini, miliki kasih yang sejati, percaya, jadi juang dan lelahmu di dunia ini yang engkau karyakan dalam bukti baktimu kepada Allah, maka engkau akan dituntun oleh Tuhan menuju ke tempat yang baka, yaitu sorga. Berhentilah menghakimi orang lain. Berhenti merasa paling benar dari orang lain. Lakukanlah yang baik. Miliki kepekaan iman dan kepekaan nurani. Percaya hidupmu diberkati oleh Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai kesediaan kita untuk memperlakukan firman Allah dengan iman di dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri saudaraku, dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari saatnya kita teduhkan hati kita dalam doa bersama lewat doa syafaat di dalam ibadah minggu saat ini.
Mari kita berdoa, saudaraku. Dengan syukur kami datang kepadamu ya Allah, karena kami sadar betul Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam kuasa, kasih dan berkat-Mu, kami selalu mengalami kelayakan untuk menikmati hari anugerah pemberian-Mu. Bahkan di tengah suasana yang mengancam, menakutkan, menggelisahkan, mengkhawatirkan sekalipun, kami tidak kekurangan cinta Tuhan. Engkau tetap baik untuk kami. Untuk kebaikan-Mu inilah ya Allah, sejenak kami datang nyatakan syukur dalam doa syafaat kami pada saat sekarang ini. Doa kami Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami bersyukur ya Allah, karena sekian waktu lamanya kami sudah boleh menikmati kemerdekaan, terbebas dari berbagai penindasan, penjajahan bangsa-bangsa lain. Bahkan di situasi kami membangun negeri tercinta kami ini, dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada, Engkau tetap berjalan bersama dengan pemerintah bangsa kami, sehingga dalam penyertaan Tuhan kami boleh tiba di titik di waktu kini tetap dalam keadaan yang bersyukur, karena berkat Allah berlaku atas bangsa negara kami Indonesia yang tercinta ini. Karena itu ya Allah di sorga, ketika beberapa waktu ini bangsa kami bersama dengan seluruh rakyat di dalamnya mengalami wabah virus corona yang sangat menakutkan karena mengancam jiwa manusia. Bahkan sudah banyak di antara kami yang mengalami kematian oleh karena sakit virus corona. Di sini pun kami percaya Allah, Engkau tidak meninggalkan kami. Sehingga dalam kekuatan iman ini kami percaya di doa bersama di hari yang kudus ini, yang dilangsungkan di setiap ibadah di rumah-rumah Tuhan dan rumah-rumah jemaat, khususnya dalam doa kami di saat ini, Engkau akan ada untuk pemerintah bangsa kami dalam upaya untuk mengatasi wabah virus corona, khususnya dalam penyebarannya, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah adalah langkah-langkah yang bisa menjawab harapan seluruh anak bangsa untuk terbebas dari ancaman wabah virus corona. Karena itu ya Allah, biarlah seluruh rakyat bersinergi dengan pemerintah bangsa kami, ikut secara proaktif mendukung segala apa yang ditetapkan pemerintah untuk mengambil bagian dalam upaya mengatasi penyebaran wabah virus corona ini ya Allah, dengan mengurangi aktivitas dan lebih banyak berdiam di rumah, dan mengambil hikmah dari semuanya ini, bahwa biarkan rumah-rumah anak-anak Tuhan dijadikan mezbah Allah, persekutuan keluarga yang menyembah Tuhan, sehingga sungguh lewat upaya pemerintah yang senantiasa menginstruksikan untuk dirumahkan seluruh anak bangsa benar-benar dimaknai dalam ketaatan sebagai warga negara yang taat kepada pemerintah. Demikian juga ya Tuhan Yesus, apa yang dinyatakan oleh para medis lewat loyalitas dan dedikasi mereka yang berjuang, kendati pun harus meninggalkan keluarga
hari-hari lamanya hanya untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit virus corona ini Tuhan. Ya Allah di sorga, Engkau jaga berkati mereka dengan tindakan mulia yang mereka lakukan, agar dalam berkat Allah mereka pun tidak terjangkit dari pasien yang sakit virus corona. Tapi oleh karena pertolongan Allah, dengan kerja maksimal yang tulus ikhlas yang mereka lakukan, banyak orang tertolong. Mari Tuhan, ketika mereka lapar, ketika mereka ngantuk, ketika mereka lelah, bahkan dalam situasi apapun yang dialami oleh para dokter, suster, jurawat yang dipercayakan untuk mengobati saudara-saudara kami yang sakit virus corona, berkati mereka di situasi-situasi itu Tuhan. Dan biar Engkau jaga setiap anggota keluarga mereka yang mereka tinggalkan, sehingga ya Tuhan, semua yang diabdikan dalam karya bakti mereka bagi nusa dan bangsa, bagi manusia, bagi Allah, sungguh menjadi bukti kalau Tuhan mencintai sekalian kami umat manusia. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati bangsa kami, di mana gereja ada di dalamnya ya Allah. Engkau sungguh-sungguh jadikan gereja menjadi tiang doa yang kokoh, yang setia dalam pengabdian diri kepada Allah, ikut membantu di dalam memberantas penyebaran wabah virus corona ini ya Allah. Sehingga gereja-gereja Tuhan tidak melihat situasi ini hanya sebatas kemampuan pengetahuan atau intelektual, tapi melihatnya dengan iman. Sehingga seluruh warga gereja, mulai dari majelis sinode, gereja-gereja yang ada dalam konteks denominasi, saling bersinergi di dalam membangun karya bersama, menjadi tiang doa untuk bangsa ini, bahkan untuk dunia ini, agar lewat gerejamu ya Allah, wabah virus corona dapat teratasi. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati semua gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, dan terlebih khusus lagi gereja GPIB secara sinodal, agar dengan berkat-Mu Tuhan, kami terus melangkah dalam keyakinan Tuhan ada di pihak kami, maka tidak akan ada lawan kami. Secara khusus ya Allah, untuk jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya, tempat di mana Engkau utus hamba untuk melayani umat-Mu, mari Tuhan, biarlah seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5 benar-benar memahami kehadirannya sebagai komunitas persekutuan anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, saling memotivasi di dalam pemberdayaan potensi yang dimiliki dalam rangka untuk memberikan penguatan kepada satu dengan yang lain dalam menghadapi wabah virus corona. Sehingga dengan kekuatan cinta yang sejati yang ada pada setiap anggota jemaat gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya akan selalu menjadi gereja yang sehati sejiwa satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk bisa memfasilitasi setiap sarana peribadahan yang untuk masa-masa sekarang ini Tuhan dilayangkan lewat video. Kami mohon Tuhan, ini bisa diterima, menjangkau seluruh anggota jemaat, sehingga tidak ada satupun yang tidak beribadah kepadamu, baik secara personal, keluarga, rumah tangga, demi untuk kemuliaan namamu. Sungguh ya Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk semua manusia di muka bumi ini,
untuk semua pemerintahan di muka bumi ini, untuk semua bangsa di muka bumi ini. Kuatkan iman kami, agar di dalam kami menikmati wabah virus corona, benar-benar kami hanya menyembah Engkau, sehingga dalam kekuatan penyembahan inilah kami mengalami berkat Allah, dimampukan untuk keluar dari kesulitan yang ada, lalu kemudian dengan kekuatan iman kembali melangkah, membangun kehidupan secara spiritual demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau dengarkan doa sembahyang kami ini. Engkau sempurnakan dan Engkau kabulkan. Karena kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 yang menyatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Persembahan dapat ditransfer ke rekening mandiri atas nama Bukit Harapan sesuai dengan yang tertera di Warta Jemaat dengan nomor rekening 1410010429348. Persembahan dapat juga dibawa langsung ke gereja setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dan persembahan dapat juga dititipkan melalui majelis sektor masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama
dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudaraku, mari kembali kita berdiri dan kita menerima amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kidung Jemaat 407 baitnya yang pertama. Saudaraku, kita yang mengalami berkat Tuhan di dalam ibadah minggu saat ini, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.